menjadikan satu proses kedudukan yang akan dimuliakan menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna. Di situ tidak hanya ucapan kita menyampaikan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Bukan sekedar ucapan, bukan juga sekedar gerakan kita. Alhamdulillah ala na'maihi wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa ahyabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Ma'asyiral hadirin yang mulia sidang Jumat rahimakumullah. Marilah tiada henti kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillah diberikan nikmat iman Islam, sehat, bisa melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat. Minal Jumat ilal Jumat kafaratun, dari Jumat ke Jumat menjadi pembersih dosa khilaf salah kita. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirindu syafaatnya, yang ditunggu perjumpaannya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya setiap saat dan setiap waktu untuk menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak berupaya untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya akan dihadiahkan kepada kita kelak nanti ketika kita boleh melaksanakan ibadah kita lakukan, tapi di sana sini boleh jadi banyak yang tidak khusyuk. Boleh kita mengaku sudah melaksanakan muamalah, tetapi di sana sini boleh yang kita lakukan ada ketidakikhlasan. Maka penutupnya, penyempurnanya dari segala kekurangan amal ibadah dan muamalah itu adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ciri cintanya seorang hamba adalah bikathrati sholawat, banyak membaca sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja, kalau malaikat saja senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka apatah lagi kita sebagai hambanya. Niscaya mestinya kita bikathrati sholawat, banyak membaca sholawat. Bagaimana kita tidak ingin terus untuk memohon kecintaan,
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelang wafatnya beliau selalu yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Bukan keluarganya, bukan sahabat dan familinya. Maka bagaimana kita tidak merindukan dan kecintaan kita bangun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita tidak berupaya untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan nanti diberikan hadiah oleh baginda dengan meminum telaga Kautsar. Manakala hamba Allah sudah meminum telaga Kautsar, maka Allah akan hilangkan haus abadan khalidina fiha. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana kita tidak akan menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika meniti sirat sudah ditunggu aina ummati dan didoakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa menjadi kebanggaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memenuhi rukun khutbah khatib berwasiat khusus pada diri pribadi. Dan hadirin yang mulia tamu Allah, mari kita tingkatkan iman takwa dengan sebenar-benarnya. Intisarul awamirillah wajtinabu nawahihillah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menjadikan satu proses kedudukan yang akan dimuliakan menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Masyarul hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pembahasan khatib dalam khutbah kali ini ingin membahas satu ayat saja di dalam surah Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kami menyembah kepadamu, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami meminta pertolongan. Hadirin sidang Jumat, mengapa iyyaka didahulukan daripada nasta'in? Na'budunya lebih awal daripada nasta'in. Bahwa iyyaka sesungguhnya menjadikan satu objek, menjadikan satu tujuan yang dalam proses ibadahnya kepada Allah dikatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait, di ayat lainnya, maka hendaklah kalian menyembah kepada Allah hadzal bait, yang telah menciptakan bait rumah ini, Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dari kehidupan kita adalah untuk ibadah, sarananya adalah nasta'in. Nasta'in adalah kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, mengapa kita disuruh beribadah? Karena tadi diperintahkan oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Mengapa kita disuruh beribadah kepada Allah? Karena seluruh rangkaian ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, sholat kita kerjakan dengan sholat, kita menjadi bersih dengan sholat, kita menjadi disiplin dengan sholat, kita membangun jiwa egaliter. Siapapun yang hadir di awal maka akan ada di saf depan. Dengan sholat kita akan melahirkan kebersamaan. Dengan zakat kita akan membersihkan jiwa fitrahnya. Dengan zakat mal akan membersihkan harta kita. Dengan saum Ramadan semua tasihu akan menjadi sehat badan kita, jiwa kita. Dengan haji memupuk pengorbanan, kesabaran dengan segala perjuangan yang paling berat. Sumuliyatul Islam dalam kesempurnaan ibadah menjadi total action bagi seorang yang beragama Islam menjalankan ibadah haji. Maka seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sesungguhnya di situ menjadi satu bukti kemanfaatan lahir maupun kemanfaatan batin. Jelas akan meningkatkan iman dan takwa, jelas akan membersihkan jiwa dan membersihkan dosa khilaf salah kita. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dibingkai dalam seluruh rangkaian ibadah-ibadah itu? Ada zahiri maupun batini. Dengan memahami beberapa pemaknaan yang perlu kita sandarkan di dalam hakikat beribadah, itulah sesungguhnya poin penting yang khatib ingin sampaikan. Masyarul hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa
Di dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwar dikatakan di halaman 887, al-ibadatu, ibadah itu menjadi masdar dari abadah yang butuh ibadatan. Di situ bagaimana diartikan sebagai menghambakan diri, memberlakukan diri sebagai budak kepada tuannya Allah pencipta alam jagat raya, memberikan ketundukan kita kepada Allah, menyembah Allah, dan tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam proses ibadahnya. Hadirin yang mulia, maka al-abdiyah wal ubudatu wal ubudiyah itulah menjadi kata kunci bagaimana kita memperlakukan di dalam melaksanakan ibadah, sehingga di situ tidak ada kesombongan, di situ tidak ada keangkuhan, di situ tidak ada ria, sehingga menjadikan hal yang tidak boleh ditinggalkan di dalam kita menjalankan syariat beribadah dengan ucapan, gerakan maupun perbuatan. Maka ruhnya, hakikat yang harus disertakan di dalam ibadah tadi adalah membingkai dengan ketundukan dan memperlakukan diri sebagai budak kepada tuannya. Dalam kamus tasawuf halaman 81 disampaikan bahwa ibadah itu adalah makhluk yang bergantung kepada Tuhannya. Dalam proses rangkaian ibadah maupun muamalah selalu dan senantiasa bergantung kepadanya. Tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tujuan. Maka diistilahkan secara istilahan bahwa ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan, baik perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka beberapa pemahaman yang disampaikan oleh Dr. Sahih bin Abdullah dalam Al-Mukhtasarnya mengatakan bahwa mengkhususkan dalam ibadah memilih sebagai suatu tadi digenggam dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Abdullah At-Tarki menyampaikan bahwa ibadah adalah kesempurnaan perhitungan keagungan pengaturan alam jagat raya yang berhak diisahkan di dalam ibadah. Bagaimana contoh ketika kita melakukan tawaf, di situ tidak hanya ucapan kita menyampaikan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik, bukan sekedar ucapan, bukan juga sekedar gerakan kita mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan berproses, tetapi ada satu penyertaan yang perlu dikokohkan. Apa yang harus dikokohkan? Karena ternyata ketika tawaf mengelilingi, sesungguhnya alam jagat raya pun adalah sedang tawaf. Maka mengapa atau apa substansi dari teori gravitasi mesti jatuh? Sesungguhnya karena di dalam proses alam ini adalah proses berputarnya. Maka ketika diberhentikan itu, maka akan berjatuhanlah alam jagat raya itu. Itulah yang diceritakan di dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha ila akhiri. Bagaimana peristiwa saat akan terjadi hari kiamat. Masyarul hadirin yang dirahmati Allah, Dr. Ahmad Zuhaus menyampaikan bahwa ibadah adalah batas terjauh dari tunduk dan taat, selalu yang terkumpul di dalam kesempurnaan cinta, kesempurnaan tunduk, dan kesempurnaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Al-Habsi menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada tauhid dan ikhlas dalam beribadah. Beragama untuk tunduk melaksanakan perintah kepada Allah, maka na'budu itu menjadi hak Allah dan nasta'in itu menjadi keinginan seorang hamba kepada Khalik penciptanya. Ibnu Qayyim menyampaikan iyyaka na'budu artinya menolak sifat riya. Bagaimana sifat-sifat yang menunjukkan keakuan ditundukkan. Bahkan ketika tahallul, rambut kita, mahkota kita yang kita merasa itu adalah menjadi segala-gala yang dimuliakan, maka harus tahallul, harus digunting, harus diputus kesombongan, harus diputus kecongkakan. Disitulah maka iyyaka na'budu dimaknai
menghapus dan menghapus sifat riya. Nasta'in menolak tadi seorang hamba yang senantiasa memperlakukan dirinya sebagai budak kepada tuannya dengan tadarru merendahkan diri kepada Allah. Syekh Abdurrahman An-Nasir menyampaikan iyyaka na'budu adalah memuji Allah, meminta Allah, mengagungkan Allah, menyucikan penghargaan Allah. Allah yang menjadi tujuan, Allah yang menjadi sasaran di dalam tujuan. Maka di dalam proses ibadah yang kita lakukan, yang ingin khotib sampaikan, pertama kata kuncinya adalah memperlakukan diri sebagai hamba, sebagai budak kepada tuannya, sehingga di dalam proses melaksanakan ibadah apapun, mahdoh maupun ghairu mahdoh, disitulah diri dan jiwa kita tundukkan menjadi abdun, menjadi hamba, menjadi budak. Maka disitulah menjadi puncak kenapa kita asghar dan Allah itu akbar, Allah yang maha besar dan kita kecil dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dalam kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad An-Nawawi menyampaikan mengutip satu ciri gambaran al-ibadatu thalathatu asafin, bahwa ibadah ada di antara umat Islam itu yang ya'budunallah ala sabilil khauf. Pertama, yang kedua ada ya'buduna ila sabilir raja, yang ketiga ada ya'buduna ila sabilil hub. Bagaimana? Yang pertama, orang di antara kita umat Islam yang ibadahnya karena takut kepada Allah, dia akan selalu tawaddu dan tadarru. Orang yang ibadahnya didasari kepada takut kepada Allah, maka dia merasa bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan dalam ibadah tidak seimbang dengan nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan merasa banyak dosa, dia akan merasa banyak salah dalam kesehariannya. Ada di antara hamba yang ibadahnya didasarkan kepada roja, pengharapan kepada Allah, maka dia ingin di dalam ibadahnya yang terbaik, dia persiapkan, dia berwudu, berdoa, menyiapkan jauh sebelum datang ke masjid, mempersiapkan diri, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik. Kenapa? Karena ingin dan akan menghadap yang dirindu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang yang ibadah didasari karena roja, maka dia akan selalu bermurah hati dan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terbaik ibadah hamba Allah adalah didasari karena cintanya kepada Allah, maka dia akan rela berkorban. Maka pengorbanan membayar ongkos ibadah haji dan umroh berapa puluh juta pun, dia sadari itu adalah bagian dari pengorbanan. Karena apa? Karena ingin berjumpa dengan kekasih abadinya. Kita lapar dalam puasa Ramadan, dia sadari ini adalah pengorbanan, tetapi pengorbanan ini dalam bukti cinta dan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak menjadi penghalang di tengah bekerjanya dia berlapar-lapar dan berhaus-haus. Orang yang ibadah karena cinta adalah dia akan terus mendekat kepada Allah. Itulah level makrifat, sehingga 24 jam selalu kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.